Pertama-tama mungkin perlu diketahui ya bagaimana sebetulnya konsep ekonomi kreatif di Ibu Kota Nusantara. Nah, ini berangkat dari visi Ibu Kota Nusantara sendiri, Mbak Elma, yaitu kota dunia untuk semua. Dan kemudian kita ada yang namanya tiga pilar pembangunan di IKN, yaitu Smart City, Spong City, dan sebagai Forest City. Nah, artinya begini, ekonomi kreatif itu bukan hanya sebagai sekedar sektor pendukung ya, tetapi justru ini juga akan menjadi motor penggerak yang mengintegrasikan yang disebut dengan inovasi, kemudian teknologi, lalu warisan budaya. Dan dalam hal konsep smart city, nah ini secara bertahap ekosistem ekonomi kreatif di IKN itu akan dikembangkan lewat pemanfaatan digitalisasi. Ya, ini untuk mengimplementasikan pilar smart city. Nah, dalam hal apa? Nah, ini khususnya dalam konsep pelayanan dan pemasaran. Nah, ini berarti kita akan mendorong bagi pelaku ekonomi kreatif di IKN ini untuk memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan. Nah, ada sektor yang seperti apa kan tadi ditanyakan, subsektor seperti apa nih di IKN? Nah, ini yang kita lihat sekarang yang punya potensi adalah subsektor kria dan kemudian warsa. Nah, ini juga nanti bisa memanfaatkan juga atau mewujudkan komitmen yang disebut dengan Spong City itu. Apa misalnya? Yaitu memanfaatkan bahan baku hutan misalnya. Kemudian Mhm. bagaimana keterlibatan untuk mengkonservasi budaya yang ada di sekitar IKN begitu ya. Ini untuk subsektor kria dan jangan lupa lagi yang sangat digemari oleh masyarakat yaitu kuliner. Nah, ini semua ini juga bisa menghadirkan yang kita sebut yaitu apa namanya forest city tadi. Nah, kemudian sebelum kita bicara subsektor ekonomi kreatif apa saja tadi yang ditanyakan. Nah, tadi saya tertarik dengan Ibu Ririn yang mengatakan bahwa penting yang namanya keterlibatan dari pentahelix. Saya setuju, Bu. Nah, sama juga dengan IKN. Penerapan ekonomi kreatif di IKN itu juga melibatkan pentahelix, ya, yaitu ya tentu saja kami dari antar pemerintah sendiri, lembaga, ya, pemerintah atau government, kemudian dari sisi dunia kampus ataupun akademisi, lalu kemudian pelaku bisnis. Lalu siapa lagi komunitas dan juga kita harus melibatkan teman-teman kita di media